setengah 4 kalau jam 4 semoga selesai. Harus selesai. Selesai ya, nggih. Monggo 10 menit maksimal presentasinya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen Eni sama Bu Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya. RPP tentang pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning. Nah, saya mengambil tema Selamatkan Makhluk Hidup kelas 6 semester 1. Kemudian subtemanya Tumbuhan Sahabatku, muatannya IPA, materi pokoknya perkembangbiakan tumbuhan. Yang saya ambil adalah RPP 1 atau pertemuan ke-1. Nah, ini untuk RPP waktunya 2 kali 35 menit. Langsung saja nggih ke kompetensi inti. Nah, di sini kompetensi inti saya atau KI yang saya ambil itu ada 4 sekaligus. Yang pertama KI 1, kemudian KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 tentang sikap spiritual, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 tentang sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air, keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian yang saya ambil KI 3 atau pengetahuan itu tentang memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian KI 4 atau keterampilan itu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Nah, kemudian dari KI atau kompetensi inti ini, saya akan turunkan menjadi KD atau kompetensi dasar. Nah, di sini KD-nya ada 1.1. Ini turunannya dari yang sikap spiritual tadi, okay? Dari menghargai ajaran agama yang dianutnya dengan berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian KI titik 2-nya ada 2.1, menghayati ajaran agama yang dianutnya dengan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran. Kemudian kompetensi dasarnya turunan dari KI 3 itu ada membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KI 4-nya yang kompetensi dasarnya saya turunkan dari keterampilan di KI 1-4 tadi. KI 4 tadi menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian dari kompetensi dasar ini saya turunkan ke dalam IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, ada menghayati ajaran agama yang dianutnya dengan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang dari KI 2-nya menunjukkan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Kemudian dari KI 3-nya mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat, mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan, dan dari KI 4-nya atau keterampilan itu ada yang membuat laporan tentang perkembangbiakan tumbuhan, kemudian mempresentasikan salah satu cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, alhamdulillah sudah menggunakan tujuan pembelajaran yang terdapat komponen ABCD-nya. Jadi contohnya melalui membaca, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Nah, ini sudah ada komponen ABCD-nya. Yang A itu berarti audiensnya itu ada peserta didik. Kemudian ada B, behavior itu berarti ada menjelaskan. Yang C itu conditioning, itu berarti melalui membaca atau membacanya. Kemudian degree itu dengan benar. Nah, yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat membandingkan perkembangbiakan vegetatif alami dengan vegetatif buatan. Yang keempat, melalui pengamatan gambar tumbuhan, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis dan macam-macam perkembangbiakan.
Kemudian yang terakhir, melalui eksperimen, peserta didik dapat mengkategorikan tumbuhan termasuk ke dalam vegetatif alami atau vegetatif buatan. Nah, materi pembelajaran yang saya ambil di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Jadi nanti perkembangbiakan tumbuhan itu dijelaskan ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan generatif. Nah, pada pertemuan satu ini di RPP 1 ini saya ambil yang awal dulu yaitu perkembangbiakan vegetatif. Nanti akan dijelaskan ada dua lagi yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian pada RPP ini saya mengambil model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa itu atau peserta didik itu diberikan masalah, kemudian siswa itu akan mendiskusikan masalahnya itu dengan teman sekelompoknya, didiskusikan, dan nanti kalau sudah ada hasil diskusi, kemudian dipresentasikan. Nah, selain dengan model pembelajaran PBL, saya sisipi juga dengan metode pembelajaran mind mapping. Jadi ketika siswa itu menyelesaikan masalah bersama teman-temannya, itu siswa belajar menggunakan mapping sebagai alat untuk memecahkan masalah bersama-sama. Jadi siswa dapat memecahkan masalah bersama-sama dengan metode mind mapping. Nah, nanti kegiatannya itu dari sintak-sintak PBL-nya itu sudah saya masukkan ke dalam kegiatan belajar. Mulai dari tahap penyajian masalah, kemudian pengorganisasian peserta didik, kemudian penyelidikan individual dan kelompok sesama peserta didik, dan kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, media yang saya pakai nanti berupa buku, kemudian LKPD, kemudian ada link YouTube juga yang bisa dilihat anak-anak sebagai pendamping belajar, kemudian lingkungan, jadi tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka, kemudian jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar rumah mereka, di sekitar sekolah mereka, itu sebagai tambahan sumber belajar mereka. Alat dan bahannya yang digunakan untuk mapping itu berupa kertas, bisa karton, bisa asturo, kemudian ada gambar-gambar atau kotak-kotak untuk membuat mappingnya yang mereka buat sendiri, kemudian spidol berwarna, kemudian penggaris untuk menarik garis mapping ke satu ke bagian yang lain. Untuk penilaian saya mengambil 3 nilai, yaitu yang pertama sikap sosial, yang kedua kognitifnya, yang ketiga keterampilannya. Sosialnya nanti ada observasi, jadi saya mengamati langsung ke peserta didik, apakah dia itu aktif berdiskusi atau tidak, atau dia itu aktif presentasi atau aktif menanyakan. Nah, nanti saya nilai dari situ. Kemudian dari kognitifnya nanti saya ada tes tertulis berupa 5 soal HOTS atau C4 sampai C6 untuk mereka kerjakan. Kemudian yang keterampilan saya menilai dari pembuatan mind mapping kelompok mereka. Jadi saya lihat mind mappingnya seperti apa, nanti ada teknik penilainya dari hasilnya, kemudian cara membuatnya, kerapihannya, nah nanti ada semua di mind mappingnya yang akan saya nilai. Kemudian sumber belajarnya saya ambil dari buku kelas 6, kemudian saya ambil dari internet, dan dari kamus-kamus IPA atau biologi yang ada di perpustakaan. Cukup, Bu, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Bu Nur. Nggih, matur nuwun, barusan ada yang mau lewat tadi. Oke, terima kasih. Ini Bu anu nggih, Bu Tin Nyai Husnil ya. Oke, Bu Tin dari paparan data RPP yang disampaikan tadi, saya mohon maaf telinganya dibagi dua tadi. Materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan nggih. Perkembangbiakan tumbuhan yang terkait dengan vegetatif nggih, vegetatif tadi yang saya dengar ini. Dari paparan tadi juga. Dari KD yang dikembangkan apa ini, Bu Tin?
tentang perkembangbiakan ini. Ya, ini Tadi berapa tadi? Ya, saya tadinya apa saja tadi? Ya, yang pertama kan dari KI 3 dulu, saya ambil dari ya, pengetahuan, ya. KI 3 itu kemudian saya turunkan ke KD 3.1. Ya. Kemudian nanti yang dari KI 4 keterampilan saya turunkan jadi KD 4.1. Yang KD 3.1 itu pengetahuan tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan, ada vegetatif dan generatif. Yang keterampilan KD 4.1 itu membuat karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, nanti di sini saya akan menginstruksikan ke anak itu mencangkok tapi di rumah. Jadi, oke, terima kasih. Oke. Dari sini itu kan kecenderungan RPP ini arahnya ke kognitif dan psikomotorik. Oke. Coba Bu Tin, saya mohon untuk dicontohkan tadi indikator dari aspek kognitif dari KD tentang perkembangbiakan tumbuhan yang kognitif. Yang kognitif. Aspek kognitifnya ya, indikatornya bagaimana? Ya, mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Diidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan, apakah itu pakai vegetatif atau pakai generatif. Mengidentifikasi. Metodenya apa? Metodenya apa dari kognitif ini? Metode penyampaiannya apa, Bu? Ini diskusi sama mind mapping. Mind mapping. Diskusi sama mind mapping. Berapa jam itu ya? Dan berapa kali pertemuan? Ini untuk yang RPP 1 ini 1 kali pertemuan. Ya. 70 menit. Berapa jam? 70 menit. 30 berapa? 70 menit. 1 kali pertemuan 70 menit. Iya. Berapa jam itu? Berapa jam? Itu 2 jam pelajaran SD, Bu. Ya, ini berarti 2 jam pelajaran. Kalau 1 kali pertemuan itu 1 jam pelajaran, Bu. Tapi naik 2 kali pertemuan itu jam 2 jam. Maka saya tadi bingung, 1 jam masa 70 menit? Karena hanya 35 menit. Nah, ini. Kalau itu 2 jam dengan metode mapping ya, map dan diskusi cukup. Tapi kalau hanya ya, maka tolong dipahami nanti meskipun diskusi anak. Ini kelas berapa nggih? Kelas 6, berapa? Bu. Kelas 6. Oh, kelas 6, berarti kelas tinggi. Mungkin sudah bisa diajak untuk diskusi meskipun juga masih dibatasi nggih nih. Yang untuk mappingnya ini ya, mapping map itu kan perlu adanya penjelasan teori tentang ini ada tambahan waktu, Bu, untuk mappingnya. Kalau 1 kali pertemuan tidak cukup, ya. Mohon untuk diperhatikan. Ini kaitannya dengan pembahasan materinya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan metode. Karena di sini tadi di aspek keterampilan itu kan ada hasil, ya, ada produk ya. Ya, dan yang tadi saya mendengar ini pendekatannya tadi kan PBL nih, PBL. Nah, modelnya. Itu lebih bagusnya karena ada produknya, cangkok tadi ya. Mencangkok. Nah, itu mestinya ini tentang apa itu PBL dan PJBL. Halo? Halo? Ya. Butin sudah paham tentang PBL dan PJBL itu? Ya. Ini saya tetap model pembelajaran itu sudah paham? Ini saya tetap ngambil PBL karena ini kan kalau mencangkok itu saya ambil untuk tugas rumahnya, Bu. Jadi kalau untuk yang produknya tetap saya nilai dari mind mappingnya. Jadi mereka Oh begitu. Ya kalau dibikin PJBL ya lebih bagus, Bu. Nanti mungkin berapa bulan atau berapa minggu ya. Oh produknya ini cangkokannya sudah jadi, sudah tumbuh, itu juga lebih baik. Nah, nanti Butin belajar kaitannya dengan langkah-langkah PBL, langkah-langkah PJBL. Nah ini kan akan lebih bagus meskipun tarafnya masih SD. Karena memang ilmu pengetahuan itu ya paling tidak dengan eksperimen menghasilkan produk atau hasil, begitu akan lebih baik.
Oke, Bu. Oke. Oke. Kemudian yang kedua media pembelajarannya tadi apa saja Bu? Ada Saya video nggih, saya pakai video, kemudian pakai LKPD. KPD, Nah, kemudian terus pakai apa namanya PPT atau PowerPoint. PPT. Oke. Media asli ada nggak Bu? Media asli? Tumbuh-tumbuhan yang saya bawa. Jadi di sekitar Ya, oke. itu kan banyak tumbuhan. Di sekitar Oke, kelas tuh ya. alhamdulillah banyak tumbuhan. Iya. Oke, ini sangat bagus sekali. Jadi mereka bisa melihat langsung dengan media asli dan prosesnya tadi kan ada eksperimen mestinya nggih, membuat pencangkokan tumbuh-tumbuhan tadi. Oke. Saya kira cukup. Sekarang buka Al-Qur'annya, Bu. Buka Al-Qur'an. Ngasih tahu Al-Qur'an toh? Ya, ya. Ya. Surat apa, Bu? Sebentar, nggih. Saja nggih. Ya. Juz 30. Juz 30. Surat Ini surat Atin. Surat Atin, nggih. Atin mawon. Ya. Atin. Ya. Ya, coba Ibu baca. Ya, sekedar. Kedengeran nggih, Bu, nggih? Ya, dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa Ya, terus lagi. hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sampun, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Coba Mbak Butin saya dijelaskan Nggih. kaitannya dengan bacaan di sini mat ya. Mat. Mat itu ada macam-macamnya nggih. Ya. Paham Butin? Paham? Nggih, Bu. Mat apa, Bu? Ya. Coba di sini di ayat berapa ini? Ayat 6 ada bacaan illal ladzina amanu wa amilus solihati ya. Wa amilus solihati. Ini mata apa, Bu? Wa amilus Itu kan panjang. Sekedap. Matobi nggih. Matobi. Apa arti matobi itu? Matobi itu mat asli. Ya. Mat asli. Apa dikatakan asli, Bu? Karena dia itu kan ada hurufnya alif, kemudian wau sama ya. Tuh, jadi jika bertemu dengan Oke. Terima kasih. Nggih. Nggih. Oke, saya kira itu coba ditulis Bu sekarang. ya, Ditulis. surat Atin nggih. Bab Ibu Tin, kertas, Ya. sama pulpen. Ya. Tulis. Nggih. Ya. Al-Kausar, Surat Al-Kausar nggih. Fasoli. Ya, inna atainakal kausar fasoli rabbika wanhar inna syani aka huwal abjar. Nggih. Nanti difoto, dijabri ke saya nggih, Bu. Difoto mawon tulisannya dijabri ke saya. Nggih, Bu. Nggih. Coba ditulis dulu sekarang. Ya. Waktunya sekarang menulis. Oh iya, iya.
Ampun, Bu. Siap. Sudah nggih? Sampun. Sudah, nanti dikirim dijapi ke saya, Bu Weni. Saya sekira cukup untuk ujian Bu Tin. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Weni sudah habis. Tinggal sisa-sisa nih. Coba pembagian materi untuk RPP 1, 2, dan 3 seperti apa? Ya. Jadi RPP 1 ini saya kan perkembangbiakan tumbuhan yang vegetatif. Vegetatif yang tumbuhan alami dan buatan. Nah, nanti yang RPP yang kedua itu saya ambil yang perkembangbiakan generatif. Saya khususkan ke bagian-bagian bunga. Kemudian dijelaskan fungsi-fungsinya, terus macam-macam bunga. Ada bunga sempurna, bunga tidak sempurna, bunga lengkap, bunga tidak lengkap, dan contoh-contohnya. Kemudian yang pertemuan ketiga itu saya ambil yang macam-macam penyerbukannya. Jadi kalau tadi yang materi pertama itu materi kedua atau pertemuan kedua tentang bunga dan penyerbukannya aja, yang ketiga ini yang bagian-bagiannya. Jadi kayak penyerbukan itu kan ada yang dibantu hewan, zoogami, ada yang dibantu perantaranya itu banyak sekali. Itu saya taruh di RPP 3 sama yang asal serbuk sarinya. Jadi ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan basar. Gitu Bu pembagiannya. Berarti hanya di tumbuhan saja ya, tidak Ya, di hewan dan tidak di manusia. Enggak. Oke. PBL, model Ya. pembelajarannya. Iya. Untuk 3 materi itu tadi memunculkan langkah PBL-nya seperti apa? Jadi kalau RPP 1 terutama. Ya, nanti yang kegiatan yang pas kegiatan inti itu anak dikasih masalah. Jadi saya dibentuk kelompok dulu. Nah, setelah dibentuk kelompok, anak saya kasih masalah. Kemudian nanti mereka pecahkan dari masalah itu. Masalahnya saya ambil dari perkembangbiakan tumbuhan tadi. Gitu. Jadi dari masalah nanti anak memecahkan sama-sama. Ya, memberi masalah toh. Sama pembuatan mapping. Habis dikasih masalah, apa saja? Mengorganisasi anak jadi kelompok. Sebentar Bu. Kemudian penyelidikan individual dan kelompok. Terus yang tahap keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang tahap kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, coba diceritakan untuk masing-masing tahap dari PBL tadi yang akan dilakukan oleh siswa apa saja terkait materi yang diberikan, yang harus dipelajari. Jadi saya kasih yang pertama tuh saya beri kasus tentang tumbuhan singkong. Nah, tumbuhan singkong itu saya kasih kasus, terus mereka berdiskusi memecahkan masalahnya. Loh, singkong ini kok perkembangbiakannya kok ada dua, yang benar yang mana? Terus mereka menyelidiki. Padahal kalau yang alami kok dia punya umbi akar. Tapi kalau penyelidikannya dilakukan bagaimana? Jadi nanti mereka itu mencari jawaban. Nah, ini besok itu saya kasih tumbuhan yang nyata Bu pinginnya. Jadi kayak singkongnya itu kayak apa gitu dikasihkan di situ gitu. Siswanya yang dibawa ke dalam kelas atau siswanya yang dibawa keluar kelas? Pinginnya siswanya saya bawa ke kebun sekolah gitu. Ada kebunnya? Ada, ini kan kebetulan kan baru ada program PPP yang pengamalan Pancasila itu loh. Jadi setiap Sabtu tuh anak-anak itu bawa bunga, bawa tanaman. Nah, itu sekarang jadi kayak semi kebun gitu. Nah, kebetulan
kebetulan di sampingnya itu ada kayak teras kelas 1 dan yang lain jadi kayak aula. Nah itu besok kalau pas PPL atau mungkin pengen saya ajak ke situ, kemudian anak-anak diajak ke luar ke kebunnya itu gitu. Jadi mereka itu langsung ke tumbuhannya gitu, seperti itu Bu. Tapi ini nanti merubah RPP enggaknya itu ngonten. Sekedap Setelah siswa diminta untuk keluar kelas mengamati, ya. langsung datang. Oke. Setelah siswanya diajak keluar kelas untuk mengamati dan lain-lain, tahapan dari PBL berikutnya mereka melakukan apa? Siswa mengelompokkan, mengkategorikan. Jadi, oh ini kok ada stroberi, oh ini termasuk pada tahap. Nah, itu masuk tahap yang mana? Itu masuk tahap yang ini. Tahapannya PBL apa saja toh? Yang pertama penyajian masalah. Terus. Dan yang kedua pengorganisasian peserta didik. Jadi terus kelompokkan. Kemudian oh iya, mengembangkan hasil karya dulu. Jadi ini tadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Yang terakhir itu tadi tahap 5. Yang satu itu 5 tahap di sini. Tahap 3 apa coba? Tahap 3 yang dibilang Butin menganalisis tadi, analisis yang mana? Yang penyelidikan kelompok maksud saya. Nah, itu loh. Menggunakan katanya jangan tumpang tindih. Ya. Itu kan tahapnya masih di tahap ketiga, tapi Butin sudah menjelaskan tahap kelima. Gitu. Ya. Nah, hati-hati nggih menempelkan materi kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa, terutama dengan langkah model yang digunakan. Jadi kalau yang memilah-milah tadi termasuk ke dalam penyelidikan gitu. Ya. Yeah. Baik, itu saja mungkin. Saya sudah ngoyo ini. Mau ngomong. Bu Nur. Bu Nur masih on badan. Bu, kalau misalkan saya bawa keluar, saya nggak perlu merubah RPP gitu? Tidak perlu. Itu bisa dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tapi nanti di syuting ya, pas mereka diajak keluar itu tadi. Dan ditampilkan di videonya. Ya. Saya ingat saya belum pernah ada yang melakukan seperti ini. Ini bagus. Sampun Bu Nur nggih. Oke, terima kasih untuk Butin. Saya kira cukup nggih ujian pada hari ini. Jaga energi sehat nggih, karena besok pagi masih ada lagi nggih. Oke, terima kasih. Saya akhiri ujian Pak komprehensif untuk kelompok di sore hari ini. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti BTA-nya di foto dikirim ke saya ya Butin ya. Oke, terima kasih. Saya live nggih, matur nuwun semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sami-sami.